tanya Pak ini, ya datang jauh-jauh dari Lasem, Jawa Tengah ini sampai ke desa ini untuk ke rumahnya Mbah Du untuk Jumat Leginan. Ini motivasi apa? Kok sangat rajin sekali tiap malam Jumat Legi datang ke rumah Mbah Durajat ini. Ingin tahu motivasi dasarnya itulah apa Pak Sarmuji? Motivasinya silaturahmi, yang kedua belajar kawruh tentang sedulur sejati, tentang guru sejati, supaya bisa membimbing saya dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih baik. Berarti ada sebuah dorongan di hati untuk senantiasa bersambung dengan guru sejatinya ya Pak ya. Ya harus. Terus aplikasinya apa yang sudah dirasakan dalam berilmu sedulur sejati ini Pak? Aplikasinya ya dari ilmu yang saya pelajari untuk keseharian, saya bisa berbuat baik sama orang, berbuat baik terhadap alam, memanusiakan manusia, dan dari situ kita mendapatkan banyak manfaat. Artinya ajaran-ajaran dari yang kita pahami, ajaran welas asih, ajaran kasih sayang itu Sabar, berujung pada rahmatan lil alamin. rahmatan lil alamin Pak. Iya. Yang ada di benak saya ini kan yang saya pertanyakan itu, ya mohon maaf ya Pak Sarmuji ya. Iya. Pak Sarmuji ini sekolahnya aja sudah S2 Pak ya, bergelar master Pak. Dan dari segi ekonomi, dari segi apa sudah nggak kurang apapun Pak. Kok masih mau belajar sedulur sejati ini? Kira-kira adakah sebuah dasar dari dalam hati Pak Sarmuji ini untuk kehidupan setelah kematian Pak? Karena kalau untuk urusan duniawi mungkin saya sudah nggak ragu-ragu lagi dengan Pak Sarmuji ini. Kalau untuk apakah ada motivasi sebenarnya ini ilmu ini bisa enggak ya untuk yang dikatakan oleh orang Jawa bahwa ilmu Jawa pada umumnya adalah sangkan paraning dumadi. Nah ini sedulur sejati ini menurut Pak Sarmuji bisa enggak? Tolong dijelaskan kepada saudara-saudara semua bagaimana pendapat Pak Sarmuji. Iya, pada dasarnya dalam diri pribadi manusia itu terbagi dalam 3 alam. 1 alam pikir, 2 alam jiwa, 3 alam ruh. Dari sini saya mengaji, saya belajar dari banyak guru yang selama ini saya terima baru pemahaman di pikiran atau akal saya. Sedangkan bagaimana ajaran-ajaran spiritual ini bisa masuk lebih dalam lagi, makanya dari mengerti tentang ajaran yang kita dapat, kita bisa memahami, syukur-syukur kita bisa membuktikan kebenarannya. Jadi kita memahami, kita mengerti, kita memahami tentang suatu ilmu, suatu ajaran, tidak hanya dikemas dalam pikiran saja. Sehingga kita tidak hanya berkutat pada
unsur ragawi saja, tapi bagaimana kita menempatkan pemahaman kita ini lebih dalam lagi, masuk pada wilayah hati. Syukur-syukur sampai pada kesejatian kita sebagai pribadi atau kita sebagai manusia sejati. Dalam arti manusia yang berpancer itu Pak ya? Ya, dalam khasanah kejawen terutama ya, Ya. itu ada istilahnya sedulur papat limo pancer. Lah pancer sendiri itu kan sejati diri pribadi itu sendiri. Ya. Bisa dikata kalau kita bisa meminjam kata-kata dari bahasa lain, ini adalah roh. Ya. Ini yang bisa dimaksudkan sebagai pancer. Sedangkan yang disebutkan tadi ada sedulur papat, itu ada beberapa perangan. Yang satu kakang kawah, Ya. kemudian setelah pancer ada yang namanya ari-ari, Ya. getih, dan puser, darah dan pusar. Besar. Jadi dalam terminologi pada pribadi atau diri manusia itu yang terbagi 3 tadi, mulai alam pikiran, alam jiwa, dan alam roh. Ini bisa berkelanjutan, jadi tidak separtan atau parsial sebagian-sebagian. Jadi sebenarnya yang mengatur hidup manusia ini sebenarnya bukan dari pikiran. Yang mengatur ya dari sejati kita sendiri. Sang pancer itu. Iya. Ini harus menjadi panglima atau komandannya dalam hidup, bukan pikiran. Kalau kita pikiran benar untuk sesaat, tapi untuk jangka panjangnya belum tentu. Makanya dalam keseharian saya terutama, saya masih berusaha bagaimana pikiran saya ini harus tunduk pada hati saya, pada jiwa saya tunduk pada roh saya. Yang saya pertanyakan, pancer itu apa? Ya nurani itu Pak. Iya, Yang dibilang hati kecil itu ya. iya. Yang letaknya di tengah dada itu ya. Gimana? Hati kecil itu Kalau letaknya itu ya seluruh tubuh kita lah, seluruh tubuh kita. terpancarkan unsur itu, zat itu. Kalau hanya parsial, hanya di jantung saja, terus kaki kita gimana? Lah kenapa harus bersedulur sejati Pak? Menuju ke pancer itu. Ini dalam terminologinya yang dimaksud dengan sedulur sejati itu kan pamomong Pak Momong. atau gaib lah, Ya. istilah kerennya gaib. Jadi untuk memberikan wejangan kita pada kita agar melakoni hidup ini sebagai manusia. Jadi Sebagai manusia yang sebagai manusia. ya. Kan sekarang atau dari dulu lah, bukan hanya sekarang. Manusia itu boleh dikata ragawinya manusia, tapi hatinya bisa juga kambing. Oh begitu. Iya. Ya. Jadi manusia yang bagaimana mempunyai sifat-sifat Manusia, iya mulia. cinta kasih, Iya. pengabdian, Iya. gitu, Pak, ya. Kalau yang saya pahami dari pemahaman dan pengalaman saya selama ini, ajaran-ajaran baik itu kepercayaan maupun agama ya. Iya. Inti ajarannya cuma satu. Iya. Melas asih kasih sayang. Mungkin kalau kita bisa meminjam kata, dalam Islam sendiri ada Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kasih sayang. Kasih sayang. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang ada di Kristiani, kasih sayang. Kasih sayang. Hindu, Buddha, kejawen sendiri welas asih. Welas asih. Sama maknanya. Cuma kadang kita dipojokkan pada segmen eksklusivitas kelompok atau golongan, sehingga dari segi bahasa yang beda dianggap beda, padahal sebenarnya maknanya sama. Iya, paham Pak, paham.
terus berkenaan dengan sangkan paraneng dumadi, Pak. Sebenarnya dari kita sudah mau menunggal ke pancer itu ya, apakah memang yang bisa kembali itu ya ketika kita sudah bersatu dengan pancernya itu, Pak, dengan roh itu, sukmo sejati kalau orang Jawa bilang. Kalau saya secara pribadi Ya. untuk kembali itu ya dari sangkannya kita itu suci, Suci, kembali juga harus suci. Manakala kita belum suci, ya pencucian lagi ada pencucian lagi. ya, Sehingga sampai suci, Pak ya. iya, bagaimana kita bisa menggunakan gelas yang sudah kotor lagi? Kan harus cuci dulu. Cuci dulu, Pak ya. Iya, Jadi gelas misalkan habis dari kopi kan belum sejernih gelas yang habis dicuci, Pak ya. Iya. Maka harus sisa-sisa dari kopinya tadi dicuci lagi gitu ya. Iya, termasuk jiwa kita kan juga begitu. Jiwa kita. Kalau kita jiwanya masih kotor, di sini diisi apa aja kan juga kotor. Kotor. Nah, biar ada kotor, ya harus dikuras habis dulu, dibersihkan dulu. Bersihkan dulu. Jadi kadangkala kita itu masih memaksakan pendapat, pikiran, nafsu tentang hal-hal yang kita percayai benar padahal itu salah. Sehingga kita enggan untuk melepaskan. Terus ini lagi, Pak, saya ini kemarin ini ada sebuah pendapat dari Eyang Jatikusumo, Pak. Ya, Eyang Jatikusumo di Singosari sana dalam YouTube-nya menyampaikan bahwa suatu saat ilmu gaib itu akan menjadi sebuah hal yang bisa dinyatakan dengan pikir, Pak. Menurut sampean Pak Sarmuji ini selaku, saya mempercayai Pak Sarmuji seorang yang berpendidikan tinggi, mungkin bisa nggak menjangkau alam pikir Pak Sarmuji mencerna tentang pernyataan yang Jatikusumo ini? Kalau saya secara pribadi, Ya, spiritual itu ilmiah. ilmiah, Pak ya. Iya. Oh iya, masuk, Pak, masuk ilmiah ya, Pak ya. Iya. Berarti terjangkau oleh metafisik juga, ya. Oh, berarti memang betul, Pak, itu sebenarnya ya. Iya, benar. Ya, benar, Pak ya. Iya. Jadi dari pengalaman spiritual itu bisa dijangkau oleh ilmu metafisik juga gitu ya, Pak? Iya. Yang menjadi permasalahan ini sehingga tidak semua orang memahami secara ilmiah. Jadi spiritual itu kenapa saya sendiri secara pribadi saya katakan ilmiah, karena ada beberapa hal yang memang bisa dijangkau oleh ilmu ilmiah. Nah, permasalahannya tidak semua orang ini mampu untuk menjangkau itu. Sehingga seakan-akan sesuatu yang jauh atau sesuatu yang tidak bisa atau sulit dicapai. Nah, pemahaman secara ilmiah ini pun dipahami oleh masing-masing orang sesuai kapasitasnya juga. Mulai IQ intelektualnya, usia, kemudian pengalaman untuk membuktikan. Makanya dari awal tadi saya bilang bahwa ilmu itu dari awal dimengerti, kemudian dipahami, baru dibuktikan kebenarannya. Itu baru orang bisa yakin betul dengan ilmu yang diajari, ilmu yang dilakoni. Makanya untuk pemahaman ini bisa dikatakan ilmiah, ini tergantung personnya masing-masing. Jadi tidak semua orang bisa menggebyah-wyah. Nggak bisa, Pak. Nggak ya? bisa. Tergantung kemampuan, kapasitas. Otak juga, Pak. Ya? Iya, kemampuan intelektualnya, IQ-nya, kemampuan IQ-nya, kemampuan IQ-nya, sama kemampuan SQ-nya. Jadi IQ, emotional quotient, sampai spiritual quotient. Makanya ada rank-rankannya. Otak itu harus tunduk pada IQ, harus tunduk pada IQ harus tunduk pada SQ.
Itu kompleksitas alam yang ada dalam diri manusia. 3 alam. Kalau saya secara pribadi mendefinisikan semacam itu. Oke Pak, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali ini buat para pecinta YouTube channel spiritual Santri Jowo Pak ini ya, khususnya dan umumnya para penganut sedulur sejati dimanapun berada. Jadi bagaimana sebenarnya sedulur sejati itu nanti akan membawa ke dalam manusia sendiri yang bersifat mulia itu Pak ya. Iya. Gitu Pak ya. Tuntunannya itu. Tujuannya seperti itu. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.